Apa kabar perempuan Samarinda gitu, kepada apa kita, begitu kan? Ini seolah-olah ini ya Indah, seolah-olah saya potong, ini seolah-olah perempuan sendiri saja tidak mau memilih sama perempuan. Ya. Meningkatkan keterwakilan perempuan yang terpilih, mereka memberikan biaya politik lebih besar kepada perempuan. The power of mak-mak itu dibutuhkan memang, harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, berjumpa lagi di podcast KPU Kota Samarinda. Ruang ngobrol santai tapi berbobot tentang demokrasi dan kepemiluan yang ada di Kota Samarinda. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting. Ini tentang perempuan dalam pusaran politik di Kota Samarinda. Langsung saja hari ini kita bertiga langsung membahas terkait dengan perempuan dalam pusaran politik di Kota Samarinda. Dan juga hari ini sudah kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Universitas Mula Warman yang pilkada kemarin kita sering berjumpa, baik sebagai narasumber maupun juga sebagai perumus di debat pilkada Kota Samarinda. Apa kabar Bunda? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik ya. Iya, mungkin ini kami sudah buat pertanyaan Yun. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Ini kesannya kayak ini ya, kayak kami ini langsung berdua, bukan nyerbu sih ini, bukan keroyok sih, bukan ya. Tapi kayak aku ujian gitu. Iya. Tapi kami ini benar-benar lebih kepada pengen ngobrol-ngobrol terkait dengan fenomena yang ada di Kota Samarinda. Nah, ini mungkin pertanyaan yang pertama. Nah, ini kita tahu bersama sesuai dengan data KPU Kota Samarinda bahwa jumlah pemilih perempuan dan laki-laki di pemilu tahun 2024 kemarin itu kan bisa dibilang itu 11-12. Nah, laki-lakinya 12, perempuannya 11. Iya. Karena jumlah pemilihnya itu 604.72 orang. Bukan, 420 ya kalau nggak salah, kurang lebih 600-an lebih ya. Nah, kalau dilihat dari data itu, selisih antara perempuan dan laki-laki itu kan sebenarnya kurang lebih 4 ribuan. Kalau di presentasi 1% aja. Nah, tapi ini ironinya berbanding terbalik dengan keterwakilan perempuan yang ada di legislatif. Yang tahun 2019 itu jumlahnya 7, kemudian di tahun 2024 itu menurun jadi 4 saja. Ini menurut pandangan Bunda sebagai praktisi hukum dan juga pemerhati tentang demokrasi dan kepemiluan di Kota Samarinda seperti apa? Keywordnya kalau aku saya boleh bilang apa kabar perempuan Samarinda gitu, kepada apa kita, begitu kan? Iya, memang ada penurunan ya, baik di DPRD provinsi maupun di DPRD Kota Samarinda. Tapi memang ya seperti tadi Ibu Komisioner 1 ini hafal betul ya. DPT-nya 51% itu laki ya Bu Nina. Perempuannya 50% sekian, sisa 1% aja. Namun demikian mengapa tidak ada yang memilih hampir berimbang begitu? Ini seolah-olah ini ya Indah. Seolah-olah saya potong. Ini seolah-olah perempuan sendiri saja tidak mau memilih sama perempuan. Ya. Ini memang salah satu penyakit. Menurut saya itu penyakit loh. Penyakitnya apa? Kita secara strata sosial itu seolah-olah tidak diyakini untuk bisa bagus ketika itu menjadi seorang leader. Pun demikian itu terjadi di perempuan. Tapi di sisi yang lain, mungkin sosial ya, kita udah mengenal istilahnya woman support woman, ya kan? Kita udah mengenal yang namanya the power of emak-emak. Nah, kemana slogan itu? Nampaknya untuk politik, untuk demokrasi kita belum mampu sampai ke arah woman support woman, the power of emak-emak itu kemana? Belum. Mengapa? Kadang-kadang kita perempuan itu juga diterpa pemikiran-pemikiran bahwa salah satu kelayakannya adalah cantik,
Masih secara visual ya. Iya. Jadi seolah-olah itu digambarkan dengan perempuan yang tentengan, modenya itu gimana, semacam itu ya. Tuh. Terus yang kedua, memang untuk beradu politik dalam sistem kita hari ini itu maskulin sekali. Dari partai itu sendiri juga menempatkan perempuan itu pada posisi-posisi yang tidak mungkin terpilih. Apa hanya jadi pelengkap aja? Kursi nomor kesekian. Mungkin gini kan, kalau kita ingat kemarin pada saat caleg ya, pendaftaran calon legislatif. Nah itu kan banyak calon perempuan yang mendaftarkan diri itu hanya sekedar ya pelengkap, karena kan harus memenuhi keterwakilan 30% perempuan. Jadi di antara 3 kita kan sudah menganut zipper system, di antara 3 harus ada 1 perempuan. Tapi rata-rata yang menempati di posisi 1, 2, 3 itu ya kadang bukan orang yang banyak dikenal oleh masyarakat seperti itu. Jadi kalaupun ada, kebanyakannya masih orang dekat dengan partai politik, pejabat seperti itu. Ada kecenderungan perempuan itu terpilih satu, dia famous banget karena dunia. Kalau tidak, dia paling suaminya siapa, istrinya siapa. Yang meroket sebelumnya, ada figurnya. Yang meroket sebelumnya terkenal itu perempuan. Jadi istilah kadang-kadang terpilih karena konco winking itu juga ada. Istilah terpilih karena konco winking itu juga ada. Begitu. Teman belakang, maksudnya itu yang nempel begitu. Segininya begitu. Ya, karena mungkin dulu suaminya naik atau ayahandanya naik. Jadi sudah punya basis gitu ya. Basisnya itu berpindah karena hubungan strata kekeluargaan. Paling banyak begitu sih. Paling banyak begitu. Ya ini terjadi, ya saya pikir di Samarinda akhirnya juga, kenapa cuma 4 orang? Padahal betul-betul Samarinda ini sebagai kota besar ya, kota berkembang dengan jumlah DPT-nya paling banyak di Kaltim. Kita berbeda, kenapa berbeda dengan Balikpapan? Ya, Balikpapan berapa orang? 7 kalau tidak 8 orang ini di perwakilannya di DPRD-nya. Lumayan banyak. Samarinda itu membutuhkan banyak legislatif perempuan menurut saya, karena ada banyak isu-isu tentang perempuan yang belum tergarap di Samarinda. Bagaimana kita mengatur gender budgeting ya di DPRD. Saya masih ingat kita salah satu tokoh kita legislatif kita Dr. Puji misalnya ya. Itu di Komisi 4 sudah berapa lama dia sampai seperti kelelahan begitu. Ini masyarakat Samarinda juga harus tahu. Ya mumpung masih ada waktu, berapa tahun ini pendidikan perempuan nampaknya tidak bisa seperti kemarin-kemarin lagi. Parpol itu saya lihat mereka cari calon perempuan hanya pada saat mendekati hari pencalonan. Menurut Ibu gimana itu? Betul. Regenerasi, kita bicara regenerasi parpol, pendidikan partai politik parpol. Tentunya harus memiliki metode yang berbeda, pendekatan yang berbeda kan, antara regenerasi parpol dengan kader perempuan dengan kader pria, laki-laki misalnya semacam itu. Tapi ini juga tidak dilakukan oleh parpol. Ketika mendekati mau mencalonkan harus memenuhi kuota 30%, baru parpol cari. Kalau perlu istri-istrinya yang mencalonkan itu diminta untuk ini dan lain sebagainya. Jadi tidak dikader dari awal. Berarti permasalahan utamanya ini kembali kepada partai politik. Iya, karena pintunya lewat itu. Bukalah pada kursi-kursi yang menentukan. Harus ada sistem bagaimana kursi itu juga bisa dilalui oleh perempuan. Ya berarti secara tidak langsung berarti sekarang ini kalau Bunda melihat berarti partai politik belum memberikan ruang yang besar buat perempuan untuk kemudian bisa terjun langsung di dunia politik di Kota Samarinda, bisa dibilang begitu ya? Menurut saya masih terbatas memang. Diberikan ruang itu hanya normatif. Ya, kita mendengar ya bagaimana yang sudah beberapa kali duduk ya. Itu bagaimana dulu beliau sebagai perempuan itu juga tidak mudah dalam lingkup sistem demokrasi kita yang sangat maskulin. Kadang-kadang juga ketika dia jadi hanya ditaruh
dalam posisi, mohon maaf, posisi komisi-komisi yang ya hanya sifatnya sosial, ya, yang perempuan, anak, ya itu juga besar, betul, strategis. Tapi bagaimana misalnya dengan komisi-komisi yang menentukan sumber daya alam, pembangunan, strategi pembangunan daerah Samarinda, Kalimantan Timur dan lain sebagainya. Pun demikian Samarinda ini juga punya PR untuk dapil ini di provinsi. Hari ini Samarinda yang duduk di provinsi, DPRD-nya tidak ada seingat saya ya, yang perempuan. Tidak ada. Bontang Kutim ada, Berau ada, Balikpapan ada, Kukar ada, Kutai Timur, Samarinda tidak ada. Makanya tadi keywordnya apa? Apa kabar perempuan Samarinda? Begitu menurut saya. Mungkin enggak Bu, seandainya parpol ini melakukan pendidikan partai politik ini jauh sebelum waktunya. Kemudian juga misalkan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yang terpilih, mereka memberikan biaya politik lebih besar kepada perempuan. Mungkin enggak kira-kira parpol itu melakukan seperti itu gitu. Ini supaya meningkatkan keterpilihan perempuan. Saya pikir untuk perempuan ini tidak bisa kita hanya bergantung di parpol. Perempuan sendiri jangan hangat-hangat tai ayam. Harus dari awal. Harus berjuang gitu. Iya, lebih keras memang kan semacam itu. Kita masih menempuh sekat-sekat, banyak sekat-sekat. Dan nampaknya saya belum membaca selain ada masing-masing parpol dan itu sudah melakukan ada berkelompok, ada komunitas macam itu ya di masing-masing. Kayak di Golkar kan juga ada perempuan, organisasi perempuannya semacam itu. Seingat saya juga ada kaukus bagi anggota dewan yang perempuan itu ada organisasinya lah, ada paguyupannya begitu, ada kaukus. Itu yang itu seharusnya ditingkatkan. Kalau mau lebih banyak perempuan bagaimana sih? Triknya itu juga harus dibagi. Nah kuncinya memang ya ada di partai politik juga bertanggung jawab hal itu, berikan kursi untuk perempuan. Ada kok kursi sampai nomor 6 laki-laki semua, perempuannya di nomor 11, nomor 8. Sebagai pelengkap aja. Iya, pelengkap penderita. Iya kan akhirnya semacam itu. Tapi ada juga ya, harus sisi-sisi. Misalnya yang jadi hari ini mereka begitu meroket. Ada. Perempuan yang jadi ya? Iya. Ada yang di dapil misalnya daerah Makutim, begitu jadi itu datang ke kami. Ajarin dong Bu Najida, perda itu kayak apa begitu. Ya, bahkan ada yang sampai Zoom. Loh, ya, dan karena beliau perempuan ya, ada di Komisi 4 itu membidangi tentang sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Bayangkan dia harus membaca undang-undang persekian semacam itu. Perempuan itu kalau sudah jadi sebenarnya itu proses dia belajar itu lebih effort daripada laki-laki loh. Sepanjang saya ketahui loh ya. Saya merasa begitu. Saya banyak bertemu dengan beberapa yang mereka alhamdulillah diberi kepercayaan ya. Jadi macam itu. Wih, telepon apalagi yang baru masuk. Belum BIMTEK nih Bu Najida, belum BIMTEK. Bisa enggak sharing apa presiden? Ada yang semacam. Ada yang sangat bersemangat begitu ya. Yang di luar kayak begitu kan kami di kampus itu bukan saya aja ya, teman-teman yang lain. Bu kalau ini tanya-tanya ini sama ibu sana deh. Ya, semacam itu. Tanya data dan lain sebagainya. Terus gini juga. Ini kan pemerintah udah memberikan 30% kuota untuk perempuan itu kemudian berada di parlemen atau di legislatif lah. Nah, dari pembicaraan kita tadi itu bahwa memang perempuan ini udah diberi ruang 30%, yang tadinya katanya itu hanya sebagai pelengkap saja itu supaya 30%-nya itu terpenuhi. Bisa jadi nggak Bun bahwa masih ada perempuan itu pemikirannya itu bahwa yang di ruang publik itu ya itu masih ruang buat laki-laki aja, masih ada nggak perempuan-perempuan seperti itu? Banyak. Terus untuk membuat mereka itu supaya berpikirnya itu jauh lebih terdepan lagi terkait dengan politik ini gimana? Sering harus kita obrolin begini loh. Kuota 30% itu kan pengertiannya bukan kalau 30% memenuhi sudah.
Ya kan? Kalau bisa memang 60%, why not? Saya mau tanya, ini kan komisioner KPU nih, ya kan? Kenapa di sini cuma 2? Ada nggak di daerah lain? Tolong kasih tahu saya, ada nggak yang misalnya 5, 4 perempuan, 1 laki? Di Bali sempat ya, pernah dulu ada. Nah, Di Pasir 3 Pasir perempuan. 3 perempuannya. Mungkin ini lembaga, tapi di yang lain. Saya juga pernah mengikuti beberapa orang, oh ini jatahnya perempuan cuma 1 pada saat misalnya seleksi ya. Nah, kan saya nyeleksi berkali-kali gitu, berpuluh tahun, tahun berapa saya nyeleksi itu. Sering dalam rapat itu, ini perempuan jatahnya perempuan 1, oh kok bisa. Kenapa tidak diberi lebih gitu? Begitu juga di parpol, ini bukan masalah lebih. Diberi lebih atau tidak diberi lebih adalah bagaimana sistem itu menyediakan ruang yang sama. Partai politik hari ini bagaimana Anda mempunyai sistem untuk menghidangkan caleg-caleg itu, perempuan pun bisa lebih leluasa bertanding di situ. Apa karena perempuannya nggak punya kekuatan, nggak punya power gitu ya untuk bersaing di partai politik? Kalau sendirian saya pikir memang susah. Wah, bayangkan, jangan deh taruh di sini nanti nggak jadi misalnya kayak gitu. Karena memang untuk mendorong perempuan itu sendiri itu kan satu. Apalagi mohon maaf ketika seorang perempuan itu terbebani dengan kehidupannya. Contoh satu yang single parent, pasti ada gambaran ngurusin keluarganya aja nggak beres, apalagi mau ngurusin masyarakat. Itu berat juga untuk masyarakat. Yang kedua, andaikan jomblo sekalipun, jangan terlalu tinggi ya, nanti juga susah jodohnya. Kalau dia sampai jadi leader, nggak ada laki-laki yang berani datang. Itu beban sosial loh Mbak Nina. Ya toh, mau naik takut nggak dapat jodoh, ya kan? Mau naik lagi yang takut, ya itu tadi katanya nggak beres misalnya kayak begitu. Nah, beban-beban kultur sosial semacam ini akhirnya juga membuat sistem culture lagi di partai politik. Pertimbangan-pertimbangan sosial itu kan dihitung. Ya, belum lagi secara ekonomi ya. Kalau kita lihat bahwa setiap kursi ada harganya, ya kan? Dalam struktur perempuan ini, keuangan itu bukan hanya dia yang menentukan. Ada keluarga, ada suami. Nah, misalnya nih, harus keluar sekian banyak, jangan dulu. Dia tidak the only one yang menentukan, bukan. Walaupun kan kayak semacam itu beban sendiri untuk perempuan. Bagaimana dia bisa duduk di nomor 1. Kecuali dia yang pernah terbukti ya. Kita contoh punya misalnya Ibu Tifah Golkar misalnya, untuk jadi di nomor 1, karena memang sudah pasti dijadi. Suaranya berbasis, jangan dilihat itunya. Bisa kok Ibu itu duduk di nomor 1. Ya karena dia udah banyak basis. Yang harus kita dengarkan bagaimana ketika dia dulu awalnya, support apa yang diberikan partai politik, support apa yang diberikan oleh teman-teman perempuannya. Nah, hari ini Samarinda tidak punya wakil rakyat perempuan di provinsi. Dari Dapil Samarinda ya? Ya, dari Dapil Samarinda ya. Apa kabar? Itu lagi yang kita tanyakan. Kemana betul power of emak-emak ini? Berarti secara tidak langsung ini harus mendorong para pemilih perempuan juga, bisa jadi gitu, untuk kemudian memilih keterwakilannya sendiri. Yang didorong itu 2 ya, perempuannya sendiri ya. Selain memilih juga, tolong dong parpol sediakan perempuan juga yang nggak kaleng-kaleng. Yang memang berkualitas lah. Yes, setuju enggak gitu loh. Ya kan? Tapi bukan berarti daftar caleg perempuan di Kota Samarinda ini tidak berkualitas ya? Bukan, tapi kan cuma 1 itu beri nomor berapa begitu. Jadi tipologi saya yang tidak kaleng-kaleng itu betul-betul dia yang ada di atas itu, karena memang dia sudah punya basis ya. Dia berjuang bersama perempuan-perempuan lain di kampung-kampung, di RT-RT semacam itu, ya kan? Nah ini kan kalau aturan kita di Indonesia untuk pencalonan sudah ada. Nah kemudian baru-baru ini terbit
putusan MK yang mengenai Undang-Undang MD3 ya, Judicial Review yang adanya keterwakilan perempuan di dalam alat kelengkapan DPR. Tapi kan Bu, untuk keterpilihannya sendiri kita tidak punya aturan. Ya. Nah itu gimana itu? Itu yang saya maksud, kita itu punya ground ya, 30% sudah, tapi didetailkan dalam sebuah sistem yang teknis itu nggak ada. Seolah-olah itu kebijakan begitu. Iya kan? Dipasrahkan pada keputusan politik, beradu lagi perempuan di situ. Kadang ada suaranya banyak, tapi dia tidak terpilih sebagai alat kelengkapan dewan. Mungkin nggak sih? Sangat mungkin. Karena apa? Ya dunia misalnya yang rada-rada beradu otot, beradu pikir dan lain sebagainya itu sudahlah. Sosial kita itu perempuan itu urusin apa sih? Amal-amalan ya. Saya sebut itu komisi yang ngamal-amal gitu. Komisi pendidikan, komisi itu coba beradu di mana. Dan perempuan pun ketika ditantang dalam dunia di komisi yang berat semacam itu, okay. Ya, berarti ini kan untuk memperkuat literasi pendidikan politik perempuan ini kan bukan hanya tugas dari salah satu misalnya partai politik saja, tapi kan ada tugas dari pemerintah, kemudian dari kampus juga, bahkan mungkin dari KPU Kota Samarinda juga. Kira-kira nih Bunda, strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan literasi politik perempuan tadi itu? Perempuan kalau ngumpul itu jangan celebration aja. Itu. Anda arisan 1 bulan sekali, berapa kali Anda ngomong itu? Ada yang setiap minggu sekali, misalnya macam itu. Tolong berkegiatan dalam kegiatan apapun lah, ya kan? Yang dibicarakan jangan hanya itu saja, keluar dari situ, ya kan? Dan percaya diri, doronglah perempuanmu itu yang kau anggap keren perempuan ini ya. Kalau kita punya teman, ya, support, dukung, jangan nanti begitu, kasihan juga. Bukan dalam rangka dia supaya dapat rezeki karena dapat pekerjaan yang lebih layak, bukan itu. Tapi ketika dia menjadi wakil rakyat perempuan itu ada sesuatu yang bisa kita harapkan di situ. Apa itu? Urusan itu tadi, gender budget yang khasnya perempuan ada yang memperjuangkan. Begitu. Samarinda ini banyak loh kasus perempuan. Banyak angka kekerasan tinggi, angka menikah di bawah umur tinggi. Tahukah Anda, hari ini kita tidak punya psikolog untuk melayani pelayanan Maska ini di tingkat puskesmas, belum ada. Masih tenaga lepas misalnya dari kampus, dari biro mana, dari pusat layanan apa, semacam itu. Hadirkan macam itu. Jadi yang namanya kesehatan mental di Samarinda itu terjaga. Kalau bisa sampai puskesmas misalnya. Loh, itu siapa yang berjuang? Hari ini kita lihat maskulinitas pembangunan kali Samarinda loh ya. Saya pikir hampir semua yang dielu-elukan adalah pembangunan infrastruktur yang berbau fisik. Ya memang itu lagi dibutuhkan ya, bagaimana sih banjirnya di Samarinda itu kan, tapi ada sisi-sisi yang feminis yang belum dibangun di sini. Pertanyaan, berapa pekerja malam di Samarinda ini? Meningkat atau menurun? Kompleks Samarinda itu. Kalau itu tidak dilirik oleh perempuan, saya tidak yakin di DPRD kita ini akan dibicarakan secara maksimal. Dan yang mengerti tentang bagaimana masalah perempuan itu memang perempuan. Ya. Dan saat ini kita hanya punya 4 orang dan kita berharap banyak dari 4 orang itu. Saya yakin, saya pernah bertemu dengan mereka bagaimana audiensi dan bagaimana mereka sering bekerja sama itu. Wah, masih kalah. Anggaran itu tercoret, gimana kalau suara itu cuma 4, ya kan? Dan juga sering berkumpul dalam komisi yang sama, tidak menyebar di komisi yang lain, semacam itu. Ini karena keterbatasan
SDM. Nah, ini kan caleg Bu ya, di DPRD sudah ada yang terpilih 4. Nah, untuk calon kepala daerah sendiri untuk Samarinda dari beberapa pemilihan kan belum ada yang mencalonkan dari perempuan. Sempat ada 2020, tapi waktu itu beliau hampir ikut lewat perseorangan, tapi ternyata gagal di persyaratan. Jadi yang maju ke 3 pasangan calon itu tetap semua laki-laki. Nah, menurut Ibu gimana itu? Tidak ada perempuan yang calon kepala daerah. Saya pikir hari ini untuk yang ingin maju dan lain sebagainya tidak bisa dia melakukan dengan satu lini. Andai kan dia misalnya berangkat dari partisan ya, dari parpol, tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada dukungan dari organisasi perempuan, dari komunitas-komunitas perempuan. The power of mak-mak itu dibutuhkan memang. Harus. Iya, 10 dong anggota dewan kita di sana. Iyalah, begitu. Terus nih, sebagai praktisi hukum, kira-kira kalau misalnya dikasih kesempatan untuk memberikan rekomendasi kebijakan supaya perempuan di Kota Samarinda ini bisa keterwakilannya bisa meningkat, kira-kira rekomendasi kebijakan seperti apa yang bisa diberikan? Atur kembali undang-undang partai politik tentang perempuan, bukan hanya bunyi 30% aja, tapi juga bagaimana tata cara dia mencalonkan kader-kader terbaiknya itu. Begitu juga kalau ada kader terbaik perempuan. Yang kedua, mengatur peraturan KPU bagaimana untuk bisa penyelenggara, dan begitu juga ada afirmasi action untuk perempuan. Begitu. Mungkin di negara lain tuh ada Bu ya, aturan terkait dengan keterpilihan perempuan. Tapi yang terpilihnya. Kalau kita kan sekarang masih pencalonannya saja, tapi yang terpilihnya itu kan enggak ada. Kira-kira mungkin enggak Indonesia? Memungkinkan di Australia itu kan ada nih kebutuhan ya. Kebutuhan bagaimana DPRD itu sudah punya gambaran SDM seperti apa yang dibutuhkan. Bukan hanya kursi kosong berdasarkan jumlah. Tapi harusnya di DPR itu juga dibutuhkan, tahun depan itu perempuan, kebutuhan anggota Dewan Perempuan gimana, itu kan juga harusnya. Itu yang namanya data terpilah ya, bukan hanya diterpilah datanya, tapi kebutuhan ke depan itu apa. Ada mau meningkatkan stunting hari ini. Berapa orang yang duduk di Komisi 4 yang teriak-teriak tentang hal itu, tidak mudah kan. Stunting itu terjadi di mana? Apakah hanya di pedalaman? Kota besar loh, Samarinda stunting gimana? Ya kan, butuh. Iya, itu berharap sekali kita di anggota Dewan Perempuan. Gitu. Hari ini saya pikir bergerak semuanya. Saya mengetahui bagaimana anggota Dewan kita perempuan di Samarinda itu berusaha semaksimal mungkin. Belum lagi terkait dengan buruh perempuan. Buruh. Ya, kan ke Komisi 4 juga. Di situ buruh perempuan, buruh lagi kan juga berbeda tatanya. Dan itu pun nanti misalnya terkait dengan UMR, terus ada apa perselisihan dan lain sebagainya, kan minta tolong juga ke DPRD. Saya berharap sih Parpol juga berbenah untuk bisa membuat ruang partisipasi, ruang pemilihan yang lebih terbuka untuk perempuan. Iya. Satu pertanyaan terakhir lah. Ibu kemarin kan ada buat kegiatan terkait dengan kodifikasi undang-undang pemilu. Nah, itu kan kodifikasi undang-undang pemilu oleh masyarakat sipil ya Bu. Nah, kira-kira dari undang-undang kodifikasi pemilu itu ada nggak kira-kira nantinya yang sekiranya meningkatkan keterwakilan perempuan? Iya, kita melihat itu ada. Salah satu usulannya adalah bahwa tidak hanya mengukur dari 30%-nya semata, tapi juga bahwa pemilu ini sampai kepada pilkada bagaimana dipersyaratkan tentang terkait dengan perempuan itu tidak dipersamakan, dukungan dan lain sebagainya. Karena tentu berbeda dan tantangannya perempuan dan luar biasa. Iya, tantangannya luar biasa. Secara culture, behavior kita dan lain sebagainya. Saya mungkin terakhir ini ya, kira-kira Bunda melihat
perempuan di arena politik 5 sampai 10 tahun ke depan itu seperti apa? Pesimis atau optimis? Saya optimis. Terus terang. Mereka punya tipikal perempuan ini yang cerdas. Ada yang garang. Iya kan? Iya kan? Jangan coba-coba. Vokal sekali. Saya melihat, mengenal performa beliau ketika mereka reses dan lain sebagainya. Dan ada yang detail banget gitu. Andaikan pun dalam sedikit ini, saya optimis mereka itu bergerak. Mereka itu bergerak. Dan ada yang sudah senior lah bahasanya, itu semangatnya masih terjaga sampai hari ini. Perempuan-perempuan legislatif ya, legislator kita sebut semacam itu. Dan bayangkan untuk dapil-dapil pun demikian yang di DPD. Andaikan pun ada yang tidak mengerti, saya tadi katakan, tidak segan-segan mereka bertanya loh. Saya tidak jarang dulu, awal-awal begitu terpilih ya kan, itu ditelepon. Bahkan ada yang, mohon maaf nih, ini jadi kayak buka tapi kan nggak sebut nama gitu ya. Iya. Saya takut Bu Najida berdiri bicara itu. Ada yang belajar. Cepat perempuan itu untuk belajar. Mau sekali. Dan ketika ini kan masuki dunia baru gitu. Yang dari ibu rumah tangga mensupport suaminya kemarin semacam itu. Terus datang, itu mereka punya pengetahuan kan sebenarnya. Ketika keluarga mereka bergerak atau itu menjadi sebuah pengalaman buat dia. Saya pikir saya masih tetap optimis. Ya, dengan bergerak. Mereka akan tularkan itu bagaimana ke perempuan-perempuan yang lain semacam. Terakhir mungkin pesan buat perempuan yang ada di Kota Samarinda seperti apa, Indah? Tunjukkan bahwa kita hari ini tetap bersemangat untuk woman support woman. Dan kita pastikan bersama perempuan yang maju untuk Samarinda itu juga tidak kaleng-kaleng untuk memperjuangkan nasib perempuan dan anak di Samarinda. Gitu. Ya, cukup mungkin untuk obrolan santai kita pada hari ini. Sudah kurang lebih 30 menit tadi kita bincang-bincang. Dan Nggak terasa ya. Dan semoga ini Bunda, semoga ini pembahasan kita ini menjadi pemantik buat perempuan di Kota Samarinda bahwa suara kita itu sebenarnya layak untuk dipertimbangkan di ruang politik yang ada di Kota Samarinda. Mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.